Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kita kembali akan melihat satu kebenaran firman Tuhan sebagai penopang kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 38 akan menjadi renungan kita bersama-sama. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 38. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini sebuah kisah yang memperlihatkan cara berpikir daripada murid-murid Yesus pada waktu mereka mengikut Yesus. Memang tidak bisa disalahkan Bapak Ibu bahwa murid-murid Yesus pada saat mereka mengikut Yesus memiliki tingkat kerohanian yang belum dewasa, yang menyebabkan mereka pun memiliki cara berpikir yang salah pada saat mengiring Tuhan. Tetapi murid-murid Yesus di dalam kisah ini merupakan gambaran dari banyak orang percaya pada hari ini. Banyak orang percaya yang mengikut Yesus dengan cara berpikir sama seperti murid-murid, yang dimana mereka mengharapkan sebuah kemuliaan pada saat mengikut Yesus. Mereka mengharapkan ada satu keadaan yang nyaman yang mereka terima pada saat mengikut Yesus. Mereka mengharapkan lebih kepada kenikmatan secara duniawi pada saat mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita sadari dan kita pahami bersama-sama bahwa mengikut Yesus pasti ada kesenangan, pasti ada sukacita, pasti ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan menjadi tujuan utama pada saat kita mengikut Dia. Kita harus memahami bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, memang kemuliaan demi kemuliaan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada pertaruhan yang harus kita berikan untuk kita menerima kemuliaan itu. Di mana Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan, maka kita pun harus mau menderita sama seperti Dia menderita. Tidak ada kemuliaan tanpa cawan penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini harus menjadi sebuah renungan yang kita pikirkan dengan baik, yang harus melekat di dalam hati kita. Memang Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah waktu kita mengiring Tuhan. Ada pertaruhan yang besar yang harus kita terima dalam mengikut Tuhan. Tetapi ingat dengan baik, di endingnya atau di akhirnya, kemuliaan yang kita terima jauh lebih besar dari penderitaan yang harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, harus pahami dengan baik, Kristenan mengajarkan sebuah kemuliaan yang tidak diterima dengan mudah. Kemuliaan yang tidak bersifat murahan, tetapi kemuliaan yang harus kita bayar dengan mahal harganya. Tetapi kemuliaan yang kita terima adalah kemuliaan yang dicari banyak orang. Ini tidak berbicara kemuliaan dalam arti kenikmatan dan kenyamanan duniawi semata-mata, tapi jauh lebih daripada itu, yaitu kita akan mendapatkan satu tempat di dalam kerajaan Tuhan. Ingat dengan baik, firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Artinya tidak ada penderitaan sama sekali. Kalau hanya kenyamanan dan sukacita di dunia yang kita harapkan, dengar dengan baik, dunia masih bisa membuat kita menderita. Dunia masih bisa membuat kita bersedih. Dunia masih bisa membuat kita kecewa. Itu sebabnya mari pahami dengan baik, pada saat kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, bukan menjadi sebuah tujuan utama untuk kita bisa menerima kemuliaan di dalam dunia ini.
tetapi menjadi tujuan utama bagaimana kita menerima kemuliaan bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya kelak. Tanpa cawan penderitaan tidak kita terima kemuliaan. Itu sebabnya berusahalah sekuat tenaga dan persiapkan hati kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan lewat cawan penderitaannya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.